Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara warga GKJ Witrosobo dimanapun panjenengan berada. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Pada saat ini ibadah brayat disiarkan dari keluarga Bapak Hendro Kristiono. Mari kita bersama-sama mulai ibadah kita dengan kita menundukkan kepala. Kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah keluarga pada malam hari ini, awal, pertengahan hingga akhir sepenuhnya kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menunjukkan kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama awal ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 29. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga, Sumangga Sowan Gusti. Sumangga sowan Gusti, haleluya. Srana kidung pamuji, haleluya. Tiang prajaya Pujekna gung panggung, haleluya. Kidung kunjuk yang agung, haleluya. Bapak Ibu, sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini dipetik dari kitab Ayub pasal yang ke-7 bait yang pertama yang demikian bunyinya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Inilah sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita. Sabda Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup itu perlu perjuangan. Untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, kita harapkan di dunia ini, tidak cukup ketika hanya kita panjatkan di dalam doa saja. Segala sesuatunya butuh usaha, kerja keras dari kita, supaya semuanya itu boleh terjadi. Untuk itu dalam kehidupan ini, mari kita bersama-sama semangat memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 346A. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, Ndedonga lan Makarya. Ndedonga lan makarya kanthi trusing triya, babarken sing Gusti mring sagung sesami, murid tentrem raharja
suci selaminya. Denongolan makaryo ditangsa waspada yen tinebu panggoda tan kumiwang tiba manggo salibeng Gusti manut ing printahnya tansah setya ngabekti lan mantep pracaya. Tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa mohon tuntunannya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena segala penyertaan-Mu, kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Khususnya kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik. Untuk itu pada saat ini kami bersama-sama membangun persekutuan sebagai bagian dari jemaat-Mu. Di tengah kehidupan kami berjemaat pada saat ini kami akan membangun persekutuan keluarga di keluarga kami masing-masing. Dan supaya sempurna adanya, perkenankan pada saat ini terlebih dahulu kami mengakui, menyesali akan segala dosa dan kesalahan kami. Sungguh kami sadar bahwa kehidupan kami masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Dan juga kami berharap Tuhan berkenan untuk memaafkan kami, mengampuni kami, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Dan di tengah kami bersekutu, kami akan belajar tentang firman-Mu. Untuk itu berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Juga hamba-Mu yang Kau pakai sebagai sarana pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang menuntun, sehingga apa yang disampaikan bukan kehendak manusia, akan tetapi biarlah yang terjadi kehendak Tuhan semata. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini, saya ambil dari kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-15 sampai 30 yang demikian, kesaksian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun, lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bekal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia.
Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya terlebih dahulu daripada kakaknya. Genaplah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberinya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan. Saya ulangi lagi. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti memiliki keinginan. Setiap kita pasti memiliki harapan. Mungkin ada di antara kita yang ingin usahanya semakin lancar. Ada di antara kita yang mungkin ingin anak-anaknya memiliki masa depan yang baik. Mungkin ada di antara kita yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup, dan lain sebagainya. Nah, jika kita Aladin, mungkin kita bisa mewujudkan keinginan dan harapan kita itu dalam sekejap. Namun sayangnya kita bukanlah Aladin. Kita adalah manusia biasa yang tidak hidup di negeri dongeng. Nah, kita adalah manusia yang hidup dalam dunia nyata, yang tidak bisa mewujudkan segala sesuatu dalam waktu yang sekejap. Jika kita menginginkan sesuatu, kita perlu berupaya. Kita perlu memperjuangkan terlebih dahulu. Kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, lalu tiba-tiba apa yang kita inginkan, harapkan itu turun dari langit begitu saja. Kita juga tidak bisa tiba-tiba menjadi orang yang sukses tanpa melakukan sebuah usaha. Untuk hasil yang baik, maka dibutuhkan usaha yang baik. Bahkan kerjasama yang baik. Nah, kita Bapak Ibu manusia diberikan kekuatan, diberikan akal untuk memperjuangkan berkat Tuhan. Untuk memperjuangkan keinginan dan harapan kita. Nah, pada bacaan kita hari ini, kita bersama-sama akan melihat bagaimana usaha dan perjuangan Yakub ketika Yakub ingin
mewujudkan keinginan dan harapannya untuk memperistri Rahel. Dalam bacaan kita diceritakan bahwa Yakub dan Laban telah membuat kesepakatan di mana upah kerja Yakub selama 7 tahun adalah menikahi Rahel. Tetapi justru apa yang terjadi dalam diri Yakub, Yakub dibohongi oleh Laban. Ia harus bekerja lagi selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Karena memang tradisi pada waktu itu di sana seorang adik tidak bisa dinikahkan terlebih dahulu sebelum kakaknya menikah. Nah, dari kisah ini secara keseluruhan Bapak Ibu, Yakub itu harus berjuang selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. 14 tahun adalah waktu yang panjang, yang tentunya yang tentunya ada tantangan. Namun di balik kondisi itu, Yakub tetap berjuang untuk mencapai impiannya. Satu hal yang dapat kita teladani dari Yakub, Bapak Ibu, adalah sikapnya yang pantang menyerah dalam menggapai impian. Dia berjuang sedemikian rupa untuk mewujudkan impiannya. Jadi hidup ini memang sebuah perjalanan yang harus terus bergerak ke depan. Dalam perjalanan tersebut ada banyak proses, ada banyak tantangan yang harus dilewati. Demikiannya Yakub, ia harus berproses dan melewati berbagai tantangan yang ada. Dan di situ dibutuhkan semangat, dibutuhkan kegigihan, ketekunan, mental yang pantang menyerah, agar kita bisa meraih mimpi-mimpi kita. Nah, seperti halnya kita saat ini Bapak Ibu, kita bersama memiliki sebuah impian dan harapan untuk memiliki rumah ibadah sendiri. Dan dalam mewujudkan semuanya itu, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Gereja itu bisa terwujud sendirinya. Tidak bisa. Untuk mewujudkan semuanya itu perlu usaha. Usaha kita semua. Nah, kalau kita mengandalkan panitia saja, tentu kasihan panitia. Bisa-bisa nantinya mereka tidak akan mau menjadi panitia lagi karena harus menanggung bebannya sendiri. Untuk itu, mari kita bersama-sama berjuang mewujud nyatakan impian kita. Nah, tantangan untuk mewujudkan gereja Tuhan itu tidaklah mudah. Di mana kita rata-rata tiap bulan harus menyediakan anggaran 60 juta selama 2,5 tahun. Itu semua untuk menyelesaikan angsuran kita. Nah, saat ini Citra Harmoni sudah memberikan kelonggaran dengan memberikan perpanjangan masa angsuran selama 2,5 tahun. Citra Harmoni juga telah meminjamkan kita sebuah ruko untuk kita melaksanakan kegiatan gerejawi termasuk ibadah, supaya tidak keroyo-royo harus pergi ke Darmo. Dan berkas-berkas untuk pinjaman rumah ibadah sudah selesai dalam waktu dekat. Semoga bisa kita selesaikan sehingga bisa kita pakai untuk bersekutu bersama. Itu upaya pihak Citra Harmoni. Dan saat ini juga ada beberapa saudara kita yang sudah berusaha sedemikian rupa untuk membantu meringankan beban panitia dalam menyelesaikan angsuran.
Ada salah seorang warga kita yang di tengah-tengah sibuknya, di tengah-tengah pekerjaannya yang menguras waktu dan tenaga, ia melakukan sesuatu, ia rela berdagang, segala sesuatu dijual, dan hasil penjualan itu sepenuhnya untuk membantu mengangsur angsuran gereja kita. Bukan hanya itu, ada juga beberapa saudara kita yang menghubungkan relasinya dengan panitia, sehingga relasinya tersebut kita hubungi, kita sodori proposal yang pada akhirnya berkenan memberikan sebagian berkatnya untuk mendukung pembelian pengadaan gereja bagi kita semua. Nah, ketika kita seluruh warga jemaat memiliki semangat upaya yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita, 60 juta per bulan pasti bisa kita lalui bersama dengan mudah. Nah, untuk itu mari kita gigih berjuang seperti halnya Yakub, seperti halnya saudara-saudara kita yang saya sebutkan tadi. Seperti halnya Yakub yang gigih berjuang sekalipun tantangan berat. Ia tidak berhenti bekerja, ia tidak berhenti bermalas-malasan, dan setelah 14 tahun ia berhasil menikahi Rahel yang menjadi impiannya. Semua mimpi kita bisa menjadi nyata asalkan kita memiliki kegigihan untuk mengejar dan memperjuangkannya. Tetap semangat, bersama-sama berjuang mewujud nyatakan gereja yang menjadi impian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh selesai, mari kita bersama-sama bersyukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan sebagai wujud rasa syukur kita oleh karena berkat Tuhan yang terus mengalir. Dengan bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 157. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, Caosno Pisung Sungmu. Caosno pisungsungmu aneng pasamuan, klayani loning ati klawan legowo. Aturno pisungsungmu kanthi syukurna, caosno pisungsungmu dadya jinaning bunga minangka panuwunmu wit sing Allah. Pisungsung kagem Gusti dadya sarana, amrih kratoning Allah enggal kelampah. Tentremi warahayu Gusti kang pinaring, caosno pisungsungmu dadya jinaning bunga minangka panuwunmu wit sing Allah.
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang rahmani, yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Terlebih kami beribadah pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena sabda-Mu yang boleh kami perdengarkan bersama, kami renungkan bersama, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami dengan semangat, dengan gigih memperjuangkan apa yang menjadi impian kami. Karena harapan dan impian kami tidak akan terwujud tanpa adanya usaha dan kerja keras dari kami. Untuk itu berikan kami kekuatan, berikan kami semangat agar kami bisa memperjuangkan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga pada saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami ya Bapak, perkenankan kami berdoa bagi keluarga besar Bapak Endro Kristiono yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk melakukan siaran ibadah pada saat ini. Kami serahkan seluruhnya, seutuhnya saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap aktivitas, agar berkat-Mu boleh mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kesehatan, kekuatan, agar saudara kami ini mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah jemaat Tuhan. Juga kedua anaknya dalam masa pertumbuhan, biarlah Tuhan terus menuntun, agar nantinya mereka bisa menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Juga saudara-saudara kami ya Tuhan yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing melalui media online, juga kami serahkan mereka. Biarlah Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka bisa merasakan buah yang baik dari apa yang telah mereka lakukan pada saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan juga terus memberikan kondisi yang prima, Tuhan terus memberikan naungan penyertaan di dalam kehidupan mereka. Sehingga di balik pandemi corona ini mereka tetap bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Siapapun mereka kami serahkan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan jamahan. Tuhan berkenan untuk memberikan kelepasan kepada mereka melawan sakit penyakitnya. Untuk itu setiap usaha melalui apapun yang mereka lakukan, kiranya itu Tuhan pakai sebagai sarana pertolongan-Mu. Juga saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik ekonomi, baik permasalahan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, Tuhan tolong agar semuanya itu bisa mereka selesaikan dan mereka hadapi dengan sebaik-baiknya. Juga saudara kami yang rindu akan pekerjaan, rindu akan pasangan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan yang terbaik, agar kehidupan mereka sempurna adanya, oleh karena pemberian Tuhan yang terbaik itu. Tak lupa kami pun juga menyerahkan impian, harapan kami untuk memiliki rumah ibadah sendiri. Yang sejauh ini dalam perjuangan yang telah kami lakukan, kami merasakan sungguh Tuhan berkarya. Untuk itu tetap semangati kami, tetap arahkan kami, tuntun kami, agar kami bisa menemukan jalan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan komitmen kami kepada pihak Citra Harmoni untuk menyelesaikan segala tanggungan yang ada. Sehingga dengan semuanya itu kami boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam setiap aktivitas kehidupan yang kami jalani. Juga setiap program-program jemaat yang lainnya kami serahkan, kiranya Tuhan memakai program-program yang ada itu menjadi sarana untuk pertumbuhan perkembangan jemaat Tuhan di GKJW Trosobo ini. Juga tanamkan kesatuan hati pikiran kepada setiap kami, majelis jemaat, warga jemaat, agar kami bisa membangun kerjasama yang baik untuk menjadikan gerejamu ini menjadi mandiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi corona yang sedemikian rupa sampai saat ini belum ada ujungnya. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami.
agar mampu mengambil kebijakan yang baik guna untuk kebaikan, kesejahteraan bangsa dan negara kami. Pakailah Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, perangkat desa, RT RW, dan lain sebagainya. Mampukan mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam menata layani bangsa dan negara kami. Sehingga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Juga ya Bapa, pada saat ini kami pun telah bersyukur lewat persembahan telah kami kumpulkan bersama. Kiranya Engkau berkati persembahan kami, sucikan, kuduskan, agar itu mampu menjadi dupa harum bagi kemuliaan nama-Mu. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ataupun yang belum bisa memberikan persembahan, kiranya juga Tuhan berkati, agar di lain waktu kami bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Juga kami akan mengakhiri ibadah kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan terus membersamai kami. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, yang seutuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus, yang menjadi juru selamat dan pertolongan yang kami imani. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 437. Kita nyanyikan bait yang pertama, Gusti Yesus pangen kula. Gusti Yesus pangen kula, sestukung sepatuku, ing sapura kula nampa patuko kanthi tansah kinanti Gusti, kinanti Gusti, ing satita kula Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan mari kita mohon berkat kepadanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, yang diberikan pada kita dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, senantiasa memberkati, melindungi, menyertai, menuntun jemaat sekalian agar mampu memperjuangkan segala apa yang menjadi harapan dan impiannya, agar seturut dengan kehendak Tuhan mulai saat ini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada saat ini. Selamat malam, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.